Jadi ini oli STP full 100% sintetiknya ternyata nggak awet ya. 86 km seorang mesin Kawasaki wis parah. RPM mesin juga cepat turun ya. Jadi ini penurunannya termasuk agak cepat ya. Jadi di hari kedua sudah mulai turun dan tadi pagi itu udah mulai turun. Dari kantor RPM mesin masih nggak cepat turun, tapi sekarang ini sampai sini sudah cepat turun. Jadi baik dari bahan olinya maupun aditifnya tidak layak pakai. Entah nanti pakai oli apa ya. Penulis cek stok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli STP ya. Oli STP 100%. Ini kemarin penulis sudah sempat tambahi oli Gardan GGI SAE 140 yang ternyata efeknya minim sekali. Untuk penggantinya adalah oli Hengchang wis ya, olinya ini nantilah penulis buka sambil uji kekentalan sama uji olinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Hengchang ya. Hengchang gitu ya. Jadi olinya terasa ya apa ya? Termasuk halus keseluruhan lah dibanding yang kemarin oli STP. Ya, jadi oli Cina lebih sip dari oli Amerika STP ya. Cuma halusnya nggak halus-halus banget. Yang menarik dari uji panggang oli, kemampuan olinya tidak beda jauh atau mungkin malah lebih baik ya dari Mexran SAE40. Tadi di uji panggang oli oli Hengchang ini ternyata cenderung mudah habis dibanding Mexran SAE40, tapi warnanya tidak berubah ya. Jadi tadi pembandingnya adalah roret dan ternyata roretnya menjadi hitam lebih cepat. Ya anehnya juga roret itu
hitam lebih cepat daripada oli GGI. Oli GGI, oli Cardan GGI SAE 140. Unik juga ya, oli Cardannya juga utuh. Penulis jadi kepikiran mau menggunakan oli Cardannya sebagai oli mesin, tapi mungkin ya dicampuri aditif juga. Enaknya apa ya aditifnya ya, mungkin pakai anu aja ya, aditif gasoli G1000 aja sekalian ya, karena oli Cardannya sendiri menurut penulis aditifnya gak kerasa ya. Alasan lain adalah karena oli samping juga mengandung deterjen ya. Jadi oli samping itu nggak cuma mengandung aditif anti aus saja, tapi juga mengandung aditif pembersih. Jadi penulis harapkan ya bisa jadi pembersihan. Sementara itu kan kita tahu oli Cardan itu nggak kena ruang bakar, jadi bisa aja nggak ada deterjennya. Ya wes lah, mungkin habis setelah oli ini penulis mau pakai apa jenenge, oli GGI SAE 140 sebagai oli mesin ya. Terus untuk oli sebelumnya, oli STP 100% sintetik gitu, dari sisi kemampuan ya termasuk mengecewakan ya, terutama dari bahan olinya. Bahan olinya ternyata sama sekali nggak terkesan sintetik ya. Jadi walau tulisannya 100% sintetik, rasanya gak koyok sintetik, gak koyok oli pauh. Kalau oli pauh dipakai ngebut gitu bakal halus terus, tapi itu enggak. Ya memang sih dibanding oli kayak Eneos molybdenum, kayak Shell Rimula, kayak BM1, itu kekentalan cenderung lebih stabil, tapi penurunan kekentalan secara permanennya ketika motor dipakai setelah berhenti lama itu terasa penurunan kekentalannya banyak. Jadi penulis berangkat dari kantor kemarin juga sudah mulai kasar, walau masih ada halus-halusnya. Cuma begitu sudah sampai rumah, wah kasarnya gak karu-karuan. Nggak cuma kasar, tapi juga dari RPM mesin cepet turun. Jadi wes komplit lah ya. Suara mesin sudah kasar, jadi asak-asaknya wis nemen. Asak-asaknya juga nggak cuma dari bagian piston dan silinder, tapi juga di bagian noken as. Terus RPM mesin juga cepet turun, padahal sebelumnya di kantor gak cepet turun. Jadi ya penulis nggak rekomendasikan lah oli STP 100% sintetik atau STP yang manapun lah ya, mau STP buatan lokal, STP impor. Karena sebelumnya penulis pernah pakai Speedtron itu kalau nggak salah sudah lokal. Itu wah wis gak enak. Wis sembul alali review STP Speedtron gimana, tapi ingat penulis nggak puas. Ya wes, ini nanti penulis teruskan kalau sudah jalan kencang atau kalau sudah mau sampai kantor.
Ternyata oli Hengchang ini aditifnya adalah aditif untuk RPM tinggi. Jadi baru setelah dipakai kencang ya, dipakai kecepatan tinggi di atas 90 atau 80 gitu ya, baru terasa halus. Ini suaranya di RPM rendah nggak begitu halus ya, ada asak-asak sedikit. Tapi tadi pas di RPM tinggi, wah kok halus ya, rasanya juga top speed gampang gitu. Nah ini sudah mau sampai kantor ya, termasuk cukup stabil kekentalannya. Jadi dari kondisi mesin panas sampai kondisi pemakaian 18 km ini suara bisa dibilang tidak banyak berubah, tapi ya RPM rendah cenderung agak kasar, nggak halus. Beda dari oli HDEO, beda dari oli PCMU kayak Ravenol TSI gitu ya, beda dari ketika pakai Orange, Kirange ya. Cuma ini uniknya jadi kayak Petronas ya, jadi kayak pakai oli Eni. Ketika kecepatan tinggi halus, malah mungkin di atasnya Eni ya, bisa dibilang di atasnya Eni. Udah mirip-mirip Amsoil Signature. Jadi ketika banter itu licin ya, asli licin. Jadi ketika jalan kencang itu mesin terasa halus banget, getaran minim, terus licinnya juga terasa di perubahan kecepatan di atas 100. Naik 100 itu enteng ya, bukan karena tenaga ini nambah ya, bukan karena tenaga nambah. Kalau tenaga nambah ya beda lagi ya, tapi ini lebih karena dari licinnya. Jadi mesin makin licin, jadi lebih mudah mencapai 100. Jadi ini kayaknya oli Hengchang ini cocoknya memang oli banter ya, oli kebut-kebutan ya. Walau memang nggak se ekstrim Eni. Kalau Eni itu di RPM bawah lebih menghambat lah daripada ini. Ini saya ono licin-licinnya, jadi aditif ZDDP-nya mestinya masih cukup banyak ya. Aditif ZDDP cukup banyak. Mungkin kalau untuk RPM tingginya aditif moli barangkali ya. Moli Sengdi mungkin ya MOS 2. Tapi intinya olinya termasuk cukup baik lah dibanding oli-oli lain. Ini oli beneran oli yang didesain untuk RPM tinggi. Jadi dari sisi kemampuannya cocoknya emang untuk ngebut. Terus dari sisi berat apa tidak aditif ada apa enggak nggak tahu ya. Itu masih harus dari uji 0-100, tapi kayaknya uji 0-100 nya ini nggak akan terlalu buruk. Jadi mungkin masih bakal nggak parah lah ya, karena tadi itu mencapai 110 termasuk gampang, walau ya nggak bisa diteruskan karena ada hambatan nih. Kelemahannya ya itu tadi RPM rendah. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompatibel dengan mineral ya, nggak kompatibel. Jadi PAG itu nggak bisa nyampur ke mineral. Nah ada kemungkinan castor oil juga nggak bisa nyampur oli. Kalau nggak bisa nyampur ya lah percuma. Bingung ya, apa hubungannya tidur malam dengan kesehatan gitu ya.
Nah,